Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore, shalom. Bagaimana kabar hari ini? Ya, saya percaya bahwa Tuhan sebagai penopang hidup kita terus menolong dan memberkati kehidupan kita. Dan mari kita akan bersama-sama mengikuti ibadah doa ini. Walaupun Bapak Ibu Saudara ada di rumah, tetap semangat karena kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita akan bersama-sama merenungkan kembali bagaimana kasih Tuhan kepada kita yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Sukacita itu hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus ketika Tuhan menuntun hidup kita. Mari kami mengajak Bapak Ibu, Saudara semua untuk mengawali ibadah doa kita pada malam hari ini. Tuhan menuntun hidupku akan mengawali ibadah kita malam hari ini. Mari dengan sungguh-sungguh kita menaikkan pujian ini sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan menyerahkan kebaktian doa pada malam hari ini dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa, oleh karena berkat dan kemurahan-Mu, kami boleh ada sampai saat ini. Dan kami bersyukur oleh karena Tuhan mengizinkan kami pada sore hari ini untuk bersama-sama beribadah kepada Engkau di keluarga kami masing-masing. Dan kami bersyukur malam hari ini ada kesempatan kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan ada kesempatan kami untuk menaikkan beberapa pokok doa. Bapak, kami mau menyerahkan kebaktian doa pada malam hari ini dari awal sampai akhir. Mari Allah Roh Kudus yang akan menolong kami, membimbing kami, bahkan Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, supaya kehangatan dan kemesraan kami dengan Tuhan dalam persekutuan ini boleh kami rasakan. Ini Bapa syukur kami, doa kami semuanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita mengakui bahwa dalam hidup kita ini banyak sekali perkara-perkara yang sungguh luar biasa mengagumkan, semua karena berkat Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan.
Namun demikian kita juga harus mengakui bahwa kita manusia yang lemah. Sering kita melakukan kesalahan-kesalahan bahkan pelanggaran dosa. Dan malam hari ini saya mengajak setiap kita pribadi lepas pribadi, mari kita akan menaikkan doa ucapan syukur kita dan juga doa pengakuan dosa kita. Seperti Bapa sayang anaknya, sebagai ungkapan doa kita kepada Bapa kita dalam surga. Mari kita akan nyanyikan dengan penuh syukur dan penuh penghayatan kita. Bapa, besar sungguh kasih setiamu. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa dalam surga, di tengah kondisi situasi yang seperti ini, kami terus diajari untuk selalu bersyukur karena Tuhan selalu memelihara hidup kami. Dan kami bersyukur karena pemeliharaan Tuhan terus-menerus mengalir dalam kehidupan kami. Dan kami juga mengakui Bapa bahwa selama hidup kami banyak sekali kekurangan bahkan pelanggaran dosa yang kami lakukan. Malam hari ini kami mohon pengampunan daripada-Mu. Semua doa ucapan syukur dan pengampunan dosa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena hari ini Tuhan mau memberikan berkat-berkat khusus kepada kita. Melalui pengajaran firman Tuhan, kita disiapkan untuk tetap percaya kepada Tuhan bahwa janji Tuhan
tidak pernah teringkari. Mari kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk menerima pengajaran firman Tuhan. Hatiku percaya. Mari kita akan menaikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan yang menjadi pegangan hidup kita. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Amin. Aku percaya. Hatiku percaya. Benar Tuhan. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Katakan hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah doa pada malam hari ini. Tentu masih semangat berdoa ya, karena memang ketika kita terus berdoa, itu artinya kita terus menjadi orang-orang yang memerlukan Tuhan. Dan ketika kita didapati menjadi orang yang merasa memerlukan Tuhan, maka nanti Tuhan akan bertindak sesuai kehendaknya, memberikan apa yang saudara dan saya perlukan. Amin. Nah, sebelum firman Tuhan disampaikan, saya ingin menyanyikan satu lagu yang nanti bisa mengawali saat kita merenungkan firman Tuhan, karena syair-syair lagu ini juga akan mengingatkan saudara dan saya bagaimana doa-doa kita itu didengar, bahkan dijawab oleh Tuhan. Inilah satu nyanyian yang saya ingin nyanyikan, dan Bapak Ibu Saudara bisa ikut bersama-sama menyanyikannya lagu ini, karena ini lagu yang sudah sangat kita kenal. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya
Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam ini kita akan mencoba melihat bagaimana seorang yang sesungguhnya sangat dikasihi Tuhan, bahkan Tuhan memilihnya karena Tuhan hendak mengutus seseorang ini menjadi alatnya untuk memberitahukan kabar baik supaya orang-orang yang mendengar kabar baik ini bisa diselamatkan. Mari kita membuka dalam kitab Yunus. Ya, saudara pasti sudah kenal mendengar kisah ini ya. Kitab Yunus, tepatnya dalam kitab Yunus pasal 2, ketika Yunus berdoa. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini untuk saudara sekalian. Doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung, aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Ibu, bapak, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah doa malam hari ini, coba mari kita kembali mengingat kisah Yunus yang pernah berada di perut ikan selama kurang lebih 3 hari. Yunus pada waktu itu melarikan diri dari perintah Allah karena ia tidak mau menginjili ke Niniwe. Ia begitu benci pada bangsa Niniwe. Bahkan saat kapal yang ditumpanginya diterjang badai hebat, ia minta supaya dilemparkan saja ke laut yang bergelora daripada menginjili orang Niniwe.
ternyata Yunus lebih memilih mati, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita membaca kisah itu, ternyata kita bisa mendapatkan pengajaran bahwa bukan itu yang dimau Tuhan, bukan kematian Yunus. Tetapi Tuhan punya rencana ingin memakai Yunus untuk menjadi berkat. Itu sebabnya ketika Yunus melarikan diri dan memang akhirnya harus dilempar ke lautan, Tuhan mengirim seekor ikan yang menelan Yunus. Sesungguhnya ini bentuk pertolongan Tuhan, bukan hukuman dari Tuhan. Walaupun Yunus waktu itu melarikan diri dari panggilan Tuhan. Nah, di dalam perut ikan itulah Yunus tetap hidup dan merenungkan apa yang telah terjadi pada dirinya. Bapak Ibu Saudara, di perut ikan Yunus berdoa. Tadi kita membaca doanya ya dalam kitab Yunus pasal 2. Coba kita sejenak membandingkan saat dia berada di kapal dan badai mengamuk, Yunus justru tidur sampai nakoda kapal yang tidak kenal Tuhan menyuruh untuk Yunus berdoa. Ini unik memang ya. Sebetulnya ini menjadi pelajaran baik untuk saudara dan saya. Bukankah kita juga sering melakukan seperti yang Yunus lakukan? Kalau kita mau jujur mengakui, kita baru berdoa kepada Tuhan saat segala sesuatunya sudah buntu, sudah gelap, semuanya sulit. Kita baru datang kepada Tuhan berdoa dengan setia. Kita baru berdoa setelah menyadari bahwa kita ini sangat lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, di dalam perut ikan, Yunus pun menyadari betapa mengerikan kalau seseorang itu jauh dari Tuhan. Saudara bisa membayangkan bagaimana Yunus yang ada di perut ikan selama 3 hari itu. Kalau itu saudara dan saya, kita bisa bayangkan ya, kayak apa rasanya ya. Jadi di dalam perut ikan, Yunus teringat kembali kepada Tuhan. Di dalam samudera lautan yang dalam, Yunus menyadari bahwa keselamatan itu ternyata hanya ada di dalam Tuhan. Dan mungkin Yunuslah satu-satunya manusia yang pernah hidup di perut ikan. Mungkin ya. Bahkan kalau kita memperhatikan, di perut ikan itulah, di dalam kegelapan, di dalam ketidakberdayaan, di dalam kesepian, ternyata doa Yunus tetap didengar Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, Yunus tentu tidak tahu persis bahwa 3 hari kemudian dia akan keluar dari perut ikan. Tapi Yunus tetap berharap pada Tuhan, walaupun ada di dalam perut ikan yang gelap, yang membuat dia tidak bisa berbuat banyak. Nah, apa yang bisa saudara dan saya pelajari melalui kisah ini? Bapak Ibu Saudara, kita bersama mengakui
dan bahkan merasakan sampai hari ini, sebetulnya kita pun seolah-olah sedang berada di perut ikan seperti yang dialami Yunus. Kita masih hidup, tapi segalanya seolah buntu. Dalam firman Tuhan yang lalu saya sudah menyampaikan, kita mengalami yang namanya lockdown, terkunci, sehingga seolah-olah buntu membuat kita tidak bisa bergerak bebas. Sama seperti Yunus, ada di perut ikan, gelap, buntu, menjadikan dia tidak berdaya. Dan coba mari kita renungkan, hari ini kita mungkin masih hidup, tapi coba kita rasakan, segalanya seolah-olah buntu dan tidak ada titik terang. Atau lebih tepatnya belum ada titik terang. Karena kita belum tahu sampai kapan persoalan virus corona ini akan berakhir, walaupun kita terus berharap dan berdoa. Saudaraku kasih Tuhan, kisah Yunus ini menunjukkan bahwa apapun pengalaman yang saudara dan saya alami, mari kita ingat, yang pertama, kita akan merenungkan kebenaran ini, bahwa dalam situasi yang buntu, yang seolah-olah gelap dan kita tidak bisa berbuat apa-apa, selalu ada kesempatan untuk berdoa. Ini kebenaran yang pertama. Selalu ada kesempatan untuk berdoa, sekalipun situasinya seolah-olah buntu. Seperti Yunus yang ada di perut ikan. Tapi dia tetap punya kesempatan untuk berdoa. Dan tadi kita membaca bahwa doanya pun didengar Tuhan. Walaupun dari sisi Yunus, dia tidak bisa melihat apa-apa. Kenapa? Karena di perut ikan. Mungkin kalau toh dia bisa melihat, dia bisa ngomong, di depannya dia tidak kenal ini apa, karena di dalam perut ikan. Kalau dibilang tembok, ya ini kok nggak keras, mungkin seperti itu ya. Kalau dibilang ruangan, tapi kok kayak gini, ada di perut ikan. Depan, belakang, samping kanan, samping kiri, sama semuanya, buntu, tidak ada jalan keluar. Tetapi ternyata dia bisa berdoa. Ini pelajaran yang memberkati saudara dan saya, bahwa dalam situasi yang seolah-olah buntu sekalipun, saudara dan saya selalu ada kesempatan, punya kesempatan untuk berdoa. Pertanyaannya, apakah dalam situasi kondisi yang seolah-olah semua buntu ini kita berdoa? Ini pertanyaan penting yang harus saudara dan jawab. Apakah dalam situasi kondisi yang sampai hari ini saudara saya alami, di mana kita masih mengalami kesulitan, bahkan semakin sulit, sehingga tadi seolah-olah semua buntu, saya saudara tetap berdoa? Coba mari kita renungkan. Ketika Yunus ada di perut ikan, walaupun semuanya buntu, tetapi dia berdoa. Makanya kebenarannya tadi, selalu ada kesempatan untuk berdoa, sekalipun situasinya seolah-olah semua buntu. Apakah dalam situasi yang seperti saya saudara alami hari ini, saudara masih tetap setia berdoa? Bapak, Ibu, dan saudara, menurut saya, satu hal yang paling mudah, paling gampang saudara dan saya lakukan hari ini sebetulnya adalah berdoa. Walaupun mungkin ya ada hal yang lain yang bisa dikerjakan, mengeluh ya, dan lain sebagainya yang negatif. Coba bandingkan, sama-sama menggunakan diri, kemampuan mulut untuk berbicara, antara mengeluh dan berdoa,
itu akan lebih menguntungkan kalau kita berdoa. Karena kalau kita mengeluh itu akan merugikan saudara dan saya. Saya sudah pernah menyampaikan, itu tidak akan menghasilkan energi positif, aura positif tidak akan pernah dihasilkan dari keluhan-keluhan kita. Bahkan dengan mengeluh kita tidak akan pernah mendapatkan jalan keluar. Sama seperti Yunus, walaupun situasinya gelap seolah-olah semua buntu, tapi dia berdoa. Jadi pelajarannya, sekalipun situasi kondisinya buntu, selalu ada kesempatan untuk berdoa, saudara. Tentu berdoa kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah situasi kondisi yang sekarang ini membuat saudara dan saya sulit, mengalami seolah-olah semua buntu? Saudara juga berdoa dan tetap serta setia berdoa. Itu yang Tuhan mau, yang Tuhan ingin lihat dari kita dalam situasi kondisi seperti sekarang ini. Lalu yang kedua, yang bisa kita pelajari dari kisah ini, yaitu dari Yunus, selain selalu ada kesempatan untuk berdoa, saat semua rasanya buntu, tidak ada jalan keluar, semua gelap, ternyata selalu ada kesempatan untuk berharap. Contohnya Yunus, ya. Saat semua terasa buntu, dia ingat pada Tuhan, dia menaruh harap kepada Tuhan, lewat doanya dia memohon pertolongan. Saat semuanya seolah mustahil, bayangkan saudara, Yunus sudah masuk di perut ikan 3 hari, seolah-olah sudah tidak ada harapan. Harapannya cuma satu, yaitu matilah dia. Tapi di tengah-tengah kebuntuan yang seolah-olah tidak ada harapan, Yunus berdoa, itu artinya Yunus berharap kepada Tuhan. Artinya dalam situasi yang buntu sekalipun, tetap, bahkan saya katakan selalu ada kesempatan untuk orang-orang percaya berharap memohon pertolongan Tuhan. Pertanyaannya, dalam situasi kondisi yang hari ini masih saudara dan saya alami, di mana semuanya seolah-olah buntu, apakah saudara masih berharap kepada Tuhan? Apakah saudara masih berharap untuk Tuhan menolong? Ataukah saudara sudah mencoba dengan upaya-upaya saudara yang terbatas, dengan cara-cara yang manusiawi, kita berharap kepada manusia, kepada dunia ini? Saudara, mari belajar bersama-sama. Yunus menjadi contoh nyata kisah hidup yang luar biasa, menjadi inspirasi orang percaya masa kini. Memang tidak ada di perut ikan, tapi gambaran Yunus di perut ikan di mana semuanya gelap, semuanya seolah buntu, itu nyaris sama seperti yang saudara dan saya alami hari ini. Ketika situasi kondisi yang sangat sulit ini membuat saudara dan saya seolah-olah semuanya buntu. Coba kita renungkan. Apakah menurut saudara dan saya ada kesempatan untuk kita tetap berharap kepada Tuhan, memohon Tuhan menolong? Ada, sama seperti Yunus. Walaupun seolah-olah dia sudah menunggu mati karena sudah 3 hari di perut ikan. Tapi selain dia berdoa, dia menggunakan kesempatan di tengah-tengah kebuntuan itu berharap minta pertolongan Tuhan. Dan ajaib, mujizat Allah terjadi. Kalau kita membaca ayat yang terakhir, ayat 10 tadi ya, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Ini mujizat, saudara. Bayangkan Tuhan perintahkan, kalau menurut kitab ini berfirman kepada ikan, saudara. Ya. Di mana di dalam perutnya ada Yunus. Tuhan perintahkan supaya Yunus itu dalam perutnya dimuntahkan. Saya membayangkan, ini ikan, kalau perutnya ada orang itu gede ya. Berarti ikannya gede, nggak mungkin ini ikan teri atau ikan lele. Mosok ikan lele so nyaplok Yunus itu ya. Ikannya besar karena muat.
Yunus yang gede juga. Mungkin ikan apa kira-kira? Hiu, ikan paus. Nah, kalau yang namanya ikan besar itu enggak mungkin saudara di pantai. Sering terjadi ya, ada pengalaman terdampar ikan hiu, ikan paus di pantai, terdampar. Tapi komunitas ikan besar itu ada di lautan yang dalam. Namun ayat ini mencatat ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat, Bu. Berarti di tempat yang dalam karena ikannya gede, diminta Tuhan, diperintahkan untuk memuntahkan. Daratannya itu tidak dekat. Kalau dekat kan itu terdampar tadi ya. Dimuntahkan ke darat. Saya nggak bisa bayangkan seperti ini. Kok bisa? Ini mujizat. Dan itu terjadi karena sadis tadi saudara. Yunus ya berdoa kepada Tuhan, berharap minta pertolongan Tuhan. Walaupun sekelilingnya dia hanya melihat semuanya buntu. Bapak Ibu Saudara, mari belajar bersama-sama hari ini. Dalam ibadah doa hari ini ya. Kalau hari ini kita masih mengalami kondisi yang sama, semuanya seolah-olah buntu, gelap, tidak ada harapan, mari kita belajar seperti Yunus. Kebenaran firman Allah malam ini mengajari kita selalu ada kesempatan untuk berdoa. Yang kedua, selalu ada kesempatan untuk berharap dan minta tolong Tuhan. Pertanyaannya, bahkan persoalannya adalah apakah kita menggunakan kesempatan ini untuk berdoa dan berharap kepada Tuhan? Ini yang Tuhan ingin lihat dari kita. Tuhan bisa buat mujizat. Ketika Yunus dimuntahkan dari perut ikan, tadi saya bilang nggak bisa bayangkan ikan besar itu ada di laut yang dalam, tapi dimuntahkan di daratan. Itu pekerjaan Tuhan, tidak bisa dinalar. Tuhan juga bisa melakukan mujizat, pertolongan yang di luar nalar kita untuk menolong saudara dan saya di tengah-tengah kondisi yang sulit, yang seolah-olah semua buntu. Dia punya cara untuk menolong saudara dan saya, dan cara dia melampaui dari apa yang saudara dan saya pikirkan. Karenanya mari tetap berdoa, mari tetap berharap kepada Tuhan, sekalipun semuanya seolah-olah buntu. Tuhan memberkati semuanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di tengah-tengah situasi kondisi yang sulit yang masih kami alami sampai hari ini, di mana seolah-olah semuanya buntu, kami boleh belajar dari sebuah kisah yang luar biasa. Ketika hamba-Mu Yunus, yang juga mengalami situasi kondisi di mana semuanya buntu saat dia ada di perut ikan, tapi dia berdoa dan dia berharap kepada Tuhan. Sehingga memberikan pengajaran kepada kami bahwa dalam situasi yang buntu sekalipun selalu ada kesempatan untuk berdoa, selalu ada kesempatan untuk berharap dan meminta pertolongan Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan mendengar doa Yunus, bahkan Tuhan membuat mujizat sehingga Yunus diselamatkan. Kami percaya di tengah-tengah situasi kondisi yang sekarang ini membuat seolah semuanya buntu, ketika kami tetap berdoa, ketika kami tetap berharap kepada Tuhan, kami meyakini Tuhan sanggup menolong kami, memberi jalan keluar, membuat mujizat dengan cara Tuhan untuk menolong setiap kami yang terus setia kepada Tuhan. Kami percaya itu Tuhan, sebab Engkau Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Maka biarlah kebenaran firman-Mu malam ini menolong kami untuk terus setia berdoa, setia berharap, sekalipun situasi kondisi yang kami hadapi hari ini masih sulit dan seolah-olah semuanya buntu. Kami mohon Roh Kudus-Mu terus menolong setiap kami anak-anak-Mu untuk mengerjakan firman-Mu ini, sampai kami boleh mengalami apa yang terbaik yang Tuhan sudah rancang dan siapkan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nanti kita akan berdoa, dan seperti biasa saya katakan, saudara berdoa di rumah saudara masing-masing, saya juga berdoa ada di gereja. Mari kita saling mendoakan.
kekuatan doa yang kita bawa bersama-sama itu akan memberi pengaruh besar dalam persoalan yang sekarang kita hadapi. Jadi, yuk kita saling mendoakan, berdoalah bersama keluarga, ada begitu banyak pokok doa yang bisa kita doakan. Selamat berdoa, Tuhan memberkati semuanya. Amin.